Di awal film kita akan diperlihatkan seorang psikopat yang sedang mencari mangsa dengan ciri khasnya menabrak mobil korban lalu minta maaf dan kemudian ia menghabisi korbannya. Dan inilah alur film The Gangster, The Cop, The Devil. Adegan berpindah di tahun berikutnya, tepatnya di bulan Agustus 2005 di daerah Jeonnan. Pria ini bernama Jung Tae-suk. Ia adalah seorang polisi. Bersama rekannya ia sedang dalam investigasi kasus pembunuhan, namun sialnya mereka malah terjebak macet. Lalu ia melihat segerombolan gangster di sana dan ia mendatangi tempat mereka. Salah seorang gangster mencoba menyuap Tae-suk agar tidak merusuhi wilayah mereka, namun karena Tae-suk adalah seorang polisi yang berintegrasi tinggi, ia lalu menangkap seorang kasir karena dianggap telah melakukan penipuan. Ia juga memintanya untuk mengantarkannya ke sebuah tempat kejadian perkara. Di sana ia melihat pembunuhan sadis, di mana ia mencurigai pelaku pembunuhan itu adalah seorang psikopat. Ia juga melihat salah satu ciri khasnya, yaitu terdapat bekas ditabrak di bagian belakang mobil. Scene lalu berpindah ke tempat markas gangster. Ia adalah Jang Dong-soo, ketua gangster yang paling ditakuti. Ia diberitahu soal polisi yang merusui salah satu tempat usahanya. Ia kemudian menghubungi atasan Tae-suk yang ternyata mereka sudah saling mengenal dan memintanya untuk mengurus anak buahnya itu agar tidak merusak lagi tempat usahanya. Kemudian ia mengadakan pertemuan dengan salah satu rekannya untuk membahas perselisihan. Pria ini bernama Hyo Sang-do. Ia adalah orang yang selalu iri dan meminta wilayah kekuasaan kepada Jang Dong-soo. Ia diperingatkan untuk tidak melewati batas jika tidak ingin mati. Hingga terjadi keributan di antara anak buah mereka yang membuat Jang Dong-soo sedikit geram. Scene berpindah di kantor polisi, di mana mereka sedang membahas kejadian pembunuhan yang terjadi belakangan ini, namun tak pernah terungkap. Lalu Tae-suk mengatakan jika kasus itu pembunuhnya orang yang sama. Dengan bukti-bukti yang telah ia kumpulkan, ia meyakini bahwa pelakunya adalah seorang pembunuh berantai. Namun atasannya justru malah memarahinya. Ia menganggap Tae-suk sembarangan menyimpulkan kasus ini. Akan tetapi Tae-suk tetap kekeh pada pendapatnya. Hingga terjadi perdebatan yang membuat atasannya malah menanyakan apakah Tae-suk meminta promosi jabatan. Beralih pada gangster. Setelah mengadakan pertemuan malam itu, karena Jang Dong-soo tidak mabuk, ia meminta kepada anak buahnya untuk pulang sendiri tanpa pengawalan. Dalam perjalanan tiba-tiba seorang menabrak mobilnya dari belakang. Orang itu kemudian minta maaf dan sedikit terkejut karena Jang Dong-soo tidak mempermasalahkannya. Namun tiba-tiba akibat kejadian itu, anak buah Jang Dong-soo langsung menyerang kelompok Hyo Sang-do karena mereka menganggap bahwa mereka lah pelaku penyerangan itu. Di tempat lain diperlihatkan psikopat dengan mobilnya berhenti di pinggir jalan. Ia sedang mengobati lukanya akibat salah memilih lawan. Karena tak berhasil menghabisi korbannya, ia lalu pergi ke rumah warga untuk melampiaskan hasrat membunuhnya kepada seekor anjing. Namun kebetulan pemiliknya memergokinya dan scene lalu berpindah di rumah sakit, di mana Jang Dong-soo mengatakan jika pelakunya bukanlah anggota gangster. Meskipun demikian, anak buahnya tetap mencurigai Hyo Sang-do sebagai pelakunya. Lalu tibalah Tae-suk. Ia lalu memintanya menceritakan kejadian malam itu untuk mencari informasi.
namun ia justru memberikan jawaban yang membagongkan. Karena tak mendapat jawaban, Tae-suk lalu pergi mencari mobil Jang Dong-su untuk mencari sebuah petunjuk. Dan sesuai dugaannya, mobilnya mengalami kerusakan di bagian belakang, yang artinya ciri ini mengarah pada pelaku pembunuhan berantai. Kemudian di kantor polisi, Tae-suk meminta kepada atasannya untuk menyerahkan kasus ini kepadanya. Dia mengatakan untuk pertama kalinya ada korban yang selamat dan orang itu adalah Jang Dong-su. Ia juga memberitahu orang macam apa yang berani menyerang ketua kelompok gangster, kecuali orang itu adalah seorang pembunuh berantai. Ia juga memberitahu jika Jang Dong-su telah melihat wajah pelaku. Namun demikian, Tae-suk justru malah diminta keluar dari ruangannya. Adegan lalu berpindah di rest area, di mana terdapat seorang supir yang sedang menelepon istrinya, namun sialnya ia malah bertemu dengan psikopat dan ia langsung dihabisi. Kemudian psikopat itu membawa mobilnya dan terkejut ketika masih ada orang lain di dalam mobil. Lalu tak sengaja psikopat itu menjatuhkan pisaunya yang digunakan untuk membunuh korbannya. Di rumah sakit, Jang Dong-su meminta kepada seorang pelukis untuk menggambar sketsa wajah pelaku sesuai ciri-ciri yang dikatakannya. Setelah mendapatkan sketsa wajah pelaku, ia lalu meminta kepada anak buahnya untuk menemukan orang itu sebelum polisi menemukannya. Lalu di tempat wilayah gangster, Tae-suk sengaja mengacaukan tempat usaha mereka demi untuk bertemu dengan bosnya yang tak lain adalah Jang Dong-su. Setelah bertemu dengannya, ia tetap bersikeras untuk mencari tahu tentang pelaku yang menyerangnya. Ia juga mengatakan jika pelakunya adalah seorang pembunuh berantai. Namun tetap saja ia tak mau memberikan informasi. Lalu karena berita tentang penyerangannya membuat semua investor mundur dari bisnisnya. Kemudian anak buahnya memberitahu jika mobil pelaku telah ditemukan di dekat perdesaan dan juga ditemukan pisau yang digunakan pelaku ketika menyerangnya. Ia lalu menghubungi Tae-suk dan memberikan semua informasi kecuali pisau yang ditemukannya. Di sini mereka bersepakat untuk mengejar psikopat ini bersama-sama. Namun dengan perjanjian, jika Jang Dong-su lebih dulu menangkapnya maka ia akan membunuhnya. Sebaliknya jika Tae-suk lebih dulu menangkapnya maka ia bebas membawanya. Dan dimulailah rencananya. Tae-suk dan timnya segera mencari petunjuk yang berkaitan dengan pelaku dan mereka melakukannya tanpa sepengetahuan atasannya. Sedangkan sekelompok gangster bertugas di bagian pendanaannya. Scene lalu berpindah pada Jang Dong-su dan anak buahnya. Karena ia masih berselisih dengan rekannya Hyo Sang-do, dengan pisau milik psikopat itu ia lalu memberikan perintah pada anak buahnya untuk membunuhnya. Lalu di tempat lain terlihat Tae-suk menemui rekan wanitanya yang bekerja di bagian forensik. Ia memberikan sampel darah dan rambut untuk mencari tahu siapa pemiliknya. Kemudian atas kematian Hyo Sang-do membuat tim forensik juga ikut menyelidikinya. Seorang teman Tae-suk mencurigai kasus pembunuhan itu, di mana ia merasa aneh ketika melihat pisau yang seolah sengaja untuk ditinggalkannya. Singkat cerita, hasil forensik yang diminta Tae-suk sudah keluar. Ia memberitahu jika DNA dari semua korban ada di situ. Ia juga memberitahu tentang kematian Hyo Sang-do, di mana pisau yang digunakan juga terdapat DNA dari korban sebelumnya. Artinya, pembunuhnya adalah orang yang sama. Mendengar informasi itu, dengan cepat Tae-suk mendatangi Jang Dong-su dan langsung Tae-suk menduga jika pembunuhan Hyo Sang-do adalah Jang Dong-su sendiri. Tanpa mengelak sedikit pun ia menjawab memang benar jika ia yang membunuhnya. Namun itu hanya sebatas permasalahan antar geng. Ia menjelaskan hal ini tetap tidak akan mengubah apapun dan mereka kembali ke rencana awal untuk memburu psikopat. Karena kasus pembunuhan yang terjadi kini masuk dalam kategori pembunuhan berantai, maka untuk penanganannya dialihkan kepada pusat yaitu unit kriminal. Tentu hal ini akan membuat karir Tae-suk dan timnya menjadi hancur. Sempat terjadi keributan kecil di sana, namun Tae-suk tak bisa berbuat apa-apa. Scene lalu berpindah pada acara layatan Sang-do, di mana terlihat psikopat itu menyusup di antara anggota lain.
Ia lalu menemui anak buah almarhum Sang-do dan memberikan sebuah catatan yang bertuliskan, "Seseorang menggunakan pisauku untuk membunuh Hyo Sang-do." Ia kemudian melihat ke arah Dong-so dan meyakini bahwa ialah yang telah membunuh bosnya. Setelah mengikuti acara layatan itu, kemudian psikopat langsung mencari mangsa, dan tak perlu lama ia pun langsung. Kemudian ia membawa mobil korban dan mendapati telepon dari istrinya, lalu berencana untuk menemuinya. Berpindah pada Tae-suk dan Dong-so yang sedang mencari bukti pada mobil psikopat. Tae-suk mengatakan jika kita harus menangkap psikopat itu sebelum unit kriminal, karena jika tidak karirnya akan terhenti. Namun tiba-tiba mereka diserbu oleh anak buah almarhum Sang-do. Akhirnya tangan kanan Sang-do meninggal dalam pertarungan itu. Dong-so kemudian membawa mayatnya dan menguburkannya di sebuah tempat. Di kantor polisi, Tae-suk dan timnya mendapat tugas dari atasannya untuk menangani kasus penculikan. Ia sempat menolak namun terpaksa melakukannya. Setelah mendapat informasi, sang istri diminta menemui pelaku di sebuah warung, tentunya dengan pengawasan Tae-suk dan timnya. Namun tak sengaja ia melihat pelaku yang berada tak jauh dari sana. Karena tak berhasil menangkapnya, Tae-suk dan timnya lalu menanyai ibu-ibu pemilik warung. Ibu itu mengatakan jika sebelumnya pria itu memesan soju. Lalu mereka mencari botol minuman itu di tempat ini. Mereka kemudian meminta bantuan tim forensik untuk memeriksa sidik jari yang ada di botol itu satu persatu. Singkat cerita, hasil forensik sudah keluar dan ia diberitahu jika sidik jari yang ditemukan di setir mobil dan botol soju adalah orang yang sama. Orang itu bernama Kim Sung-kyu. Tae-suk lalu menuju ke kosannya, akan tetapi menurut ibu kos orang itu tak pernah kembali. Namun anehnya ia tetap rutin membayar kos-kosannya. Kemudian ia menuju ke kamarnya dan mendapati sebuah catatan yang saya juga nggak tahu itu apa. Namun yang mencengangkan adalah ia menemukan sebuah foto yang ketika dicocokkan, ternyata foto itu adalah pelaku psikopat itu sendiri. Segera Tae-suk mengirimkan hasil rekaman suara dan gambar pelaku kepada Dong-so untuk memastikannya. Dan akhirnya, dengan cepat mereka langsung berkumpul untuk membahas strategi penangkapan psikopat ini. Segala kekuatan dikerahkan ke semua lokasi yang disinyalir menjadi tempat persembunyiannya. Hingga akhirnya tak sengaja Dong-so bertemu dengan seorang siswi yang sedang kehujanan. Ia lalu memberikan payungnya kepadanya. Ketika akan pamit menaiki sebuah bus, mereka tak sadar jika di belakang siswi itu terdapat psikopat yang dicari-cari. Karena tak kunjung mendapat petunjuk, akhirnya mereka menyempatkan untuk mampir di sebuah warung makan nasi Padang untuk mengisi perut mereka yang kosong. Lalu tiba-tiba muncul berita di TV di mana terdapat aksi pembunuhan terhadap seorang remaja putri. Dan ketika Dong-so melihat payung itu, ia tersadar jika anak itu adalah gadis remaja yang ia temui sebelumnya. Belum sempat menghabiskan nasi Padang, mereka langsung gas memburu psikopat ini. Hingga akhirnya mereka menemukan lokasi psikopat ini dan langsung terjadi aksi kejar-kejaran yang menyebabkan mereka saling bertabrakan, namun akhirnya psikopat itu tetap bisa lolos.
Terbunuhnya tangan kanan Dong-soo membuat ia menjadi sangat marah. Karena ia tak bisa menyelamatkannya, ia pun bergegas menyusul psikopat itu. Hingga akhirnya psikopat itu terjebak di sebuah tempat karaoke, dan dengan wajah penuh emosi ia langsung 같은 소리야 이 씨발놈. Ketika ia akan memenggal kepalanya, datanglah Tae-suk menabraknya. Ia lalu membawa psikopat itu ke kantor polisi untuk diadili secara hukum. Scene lalu berpindah di pengadilan, di mana psikopat ini menyatakan jika ia tak bersalah, karena polisi tak bisa membuktikan jika ialah yang membunuh para korban. Lalu tiba-tiba datanglah satu saksi hidup yang tak lain adalah Dong-soo. Sebelumnya, Tae-suk telah menemui Dong-soo. Sempat terjadi crash di antara keduanya karena ia meminta Dong-soo agar bersaksi dan menyerahkan diri kepada polisi. Hal ini dikarenakan hanya dialah yang bisa membuktikan kejahatan yang dilakukan psikopat itu. Lalu Dong-soo juga membuat rencana dengan menyobek kertas yang nantinya digunakan di pengadilan. Dan terakhir ia meminta kepada Tae-suk untuk ditempatkan di penjara bersama psikopat itu. Lalu di pengadilan ia mulai bercerita jika memang psikopat inilah yang telah menyerangnya malam itu. Setelah kejadian itu ia langsung membuat sketsa wajahnya. Ia lalu membuka bajunya untuk menunjukkan bekas luka tusuk yang dilakukan oleh psikopat. Ia juga meminta psikopat itu untuk membuka bajunya agar terlihat juga bekas luka akibat pertarungan ketika melawan dirinya. Dan terakhir ia menunjukkan sebuah kertas yang terdapat sebuah tulisan memakai pisauku untuk membunuh Hyo Sang-do sebagai bukti jika tulisan itu adalah miliknya. Hingga akhirnya Dong-soo tetap dipenjara atas kasus kejahatan gangster dan psikopat itu akhirnya dijatuhi hukuman mati. Kemudian Tae-suk dan timnya dianugerahi semacam pahlawan karena telah berhasil menangkap pelaku. Lalu di penjara, entah apa yang dilakukan mereka, yang jelas psikopat itu kaget ketika ia berada satu penjara dengan Dong-soo. Dan ending yang membagongkan. Baiklah sahabat papi, demikianlah alur film The Gangster. Semoga bisa menghibur kalian semua. Seperti biasa, support terus channel ini jika kalian suka dengan mengklik tombol like, komen, dan subscribe. Saya Papi selaku Ketua Perserikatan Bujangan seluruh Indonesia mohon undur diri dan salam bujangan.